Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang keempat. Namun sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung atau bunga lili berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Persamaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, yaitu sama-sama terdapat di bawah permukaan tanah, sama-sama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sama-sama dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, secara garis besar, umbi batang mengembang pada batang, umbi akar mengembang pada akar, dan umbi lapis mengembang pada pangkal daun yang berlapis-lapis. Sedangkan dalam tabel diperoleh persamaan dan perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, persamaannya sama-sama terdapat di dalam tanah. Perbedaannya, pada umbi batang memiliki akar tunggang, pada umbi akar dan umbi lapis memiliki akar serabut. Kemudian yang kedua, sama-sama sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Perbedaannya, pada umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang, pada umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang, serta umbi lapis terbentuk dari pangkal daun yang berlapis. Kemudian persamaan yang ketiga, yaitu sama-sama sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaan, pada umbi batang, tumbuh tunas pada batang, pada umbi akar, tumbuh tunas pada akar, serta pada umbi lapis, tumbuh tunas pada pangkal daun. Nah, menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Iya, karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya pada pangkal daun yang berlapis-lapis, dan hal itu dapat kita lihat saat memotong bawang merah. Tahapan perkembangbiakan bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan kawin dan tidak kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu lama, sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang baru karena prosesnya cukup sederhana. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Sekarang coba kamu lakukan permainan seperti gambar berikut. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Kemudian, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, berlarilah sampai garis batas lompatan. Kemudian melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut.
Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Kemudian ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Selanjutnya, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja sama, mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.